Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi pelajaran Sejindo, yaitu demokrasi liberal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Alvira Salsabila, nomor absen 4. Yang kedua ada saya sendiri, Cut Azara, dari absen 7. Yang ketiga ada Hasna Safadila dari absen 11. Dan yang terakhir ada Siti Aura dari absen 30. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang merupakan sistem yang mendapat pengaruh dari luar. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan, agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Pada tahun 1950, Indonesia menjalankan pemerintahan dengan dua sistem. Yang pertama adalah presidensial, dan yang kedua adalah parlementer. Konsep ini terdapat dalam pembentukan Kabinet Parlementer November 1945 dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh undang-undang. Sementara tahun 1950 dikenal sebagai konstitusi liberal. Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, undang-undang yang digunakan itu sebagai landasan hukum Indonesia. Oke, kita lanjut pada kabinet-kabinet di Indonesia terbagi menjadi 7 era di bawah pimpinan Perdana Menteri. Tentunya dengan prestasi dan juga apa sih akibat jatuhnya kabinet tersebut. Kita mulai yang pertama dengan Kabinet Natsir. Kabinet ini dibentuk pada September 1950 hingga Maret 1951. Kabinet ini sendiri memiliki prestasi, yaitu Indonesia menjadi anggota PBB nomor 60 pada periodenya. Dan jatuhnya Kabinet Natsir sendiri dikarenakan mosi tidak percaya dari kabinet. Kita lanjut pada kabinet kedua, yaitu Kabinet Sukiman. Kabinet ini dibentuk pada April 1951 hingga Februari 1952. Prestasi dari Kabinet Sukiman ini adalah adanya penandatanganan kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Dan jatuhnya kabinet ini dikarenakan gagal dalam membebaskan Iba atau Irian Barat. Kita lanjut pada kabinet ketiga, yaitu Kabinet Wilopo. Kabinet ini dibentuk pada April tahun 1952 hingga Juni tahun 1953. Prestasi kabinet ini adalah merencanakan pemilu 17-an dalam rangka memilih DPR dan konstitut. Jatuhnya Kabinet Wilopo ini dikarenakan peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa tanah perkebunan di Sumut. Kita lanjut pada kabinet yang keempat, yaitu Kabinet Ali Sastromijoyo I. Kabinet ini dibentuk pada Juli tahun 1953 hingga Juli tahun 1955. Prestasi dari Kabinet Ali ini adalah dijadikannya Indonesia sebagai pelopor dalam KAA atau Konferensi Asia Afrika, dan jatuhnya kabinet ini dikarenakan oleh konflik di tubuh militer. Kita lanjut pada kabinet yang kelima, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap yang dibentuk pada Agustus tahun 1955 hingga Maret tahun 1956. Prestasi dari Kabinet Burhanuddin ini adalah alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai demo, bahan kuliah, pidato, laporan, dan lainnya. Lalu kita lanjut pada kabinet yang keenam, yaitu Kabinet Ali Sastromijoyo II, yang kabinet ini dibentuk pada Maret tahun 1956 hingga Maret tahun 1957. Dan kabinet ini sendiri memiliki prestasi, yaitu dengan membebaskan Iba atau Irian Barat. Yang terakhir, kita lanjut pada Kabinet Juanda.
Kabinet ini dibentuk pada Maret tahun 1957 hingga Juli tahun 1959. Kabinet ini dikenal dengan anggota yang dipilih bukan berdasarkan partai, melainkan dengan keahlian. Dan juga kabinet ini memiliki tugas untuk menuntaskan masalah Irian Barat dan memperbaiki ekonomi. Selanjutnya ada dampak penerapan demokrasi liberal. Nah, di sini dijabarkan ada beberapa dampak yang disebabkan dari demokrasi liberal ini. Salah satunya ada 1, kabinet sering berganti. Yang kedua, separatisme yang terus bergejolak. Yang ketiga, banyak partai yang mementingkan diri sendiri. Dan yang keempat, kondisi perekonomian nasional yang semakin memburuk. Cukup sekian dari kelompok kami. Kami harap setelah menonton presentasi ini, kalian menjadi lebih paham tentang demokrasi liberal yang terjadi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.